Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Targani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak seputar olahraga, diet dan juga dunia kuliner biar balance teman-teman. Saya bilang kalau misalkan badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuma mitos teman-teman. Sampai saat ini makanan favorit saya masih martabak manis keju wijen. By the way, kalau misalkan teman-teman belum begitu paham diet itu apa sih, harus mulai dari mana, dan juga manfaatnya apa, videonya di pause dulu di bawah, di deskripsi ada link untuk penjelasan diet lebih lengkapnya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah nonton, kita akan lanjut ke tahap berikutnya nih. Kali ini kita akan bahas 2 hal terpenting supaya diet kita bisa lebih mudah dan juga insya Allah efisien. Oke, langsung aja kita bahas hal terpenting dalam diet, yaitu pola tidur. Ini penting banget teman-teman. Kalau misalkan pola tidur teman-teman masih berantakan, kayaknya akan berat banget nih untuk mulai olahraga ataupun diet. Kenapa? Setidaknya ada 3 hal nih penyebab diet atau workout kita akan menjadi berat kalau misalkan pola tidur kita masih berantakan. Yang pertama, teman-teman, otot itu atau massa otot itu dibangun saat kita tertidur, bukan saat kita latihan. Jadi kalau misalkan tidur kita berantakan, maka perkembangan otot ini tidak akan maksimal. Yang kedua, recovery. Itu juga terbentuk atau dilakukan saat kita tidur. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita masih begadang, tidurnya berantakan, maka recovery atau pemulihan tubuh kita ini tidak akan cukup. Yang ketiga, sepengalaman saya nih, diet ini paling berat setelah maghrib. Nggak tahu kenapa ya, menuju jam tidur itu kayaknya makin lapar dan kayaknya makin pengen ngunyah makanan. Dan ini sering banget nih, penyebab diet kita gagal karena kita tidak bisa nahan cemilan malam atau makan malam. Nah, kalau misalnya kita begadang terus, otomatis cemilannya akan semakin banyak. Kemudian pertanyaannya, gimana dong supaya nggak insomnia terus? Well, sepengalaman saya obatnya cuma satu teman-teman. Bangun lebih pagi. Kalau misalkan kita bangun jam 6:30, berarti nggak sholat subuh dong, ya kan? Bangun 7:30 enggak lah ya. Kalau misalkan kita seenggak-enggaknya itu bangun 5:30 buat yang perempuan sholat subuh. Kalau misalkan yang pria kan wajib sholat subuh di masjid. Jadi misalkan ya pelan-pelan sih teman-teman. Misalkan hari ini baru bisa bangun 5:30. Ya besok ditambah aja 5 menit. Jadi 5:30 kurang 5 menit. Jam berapa tuh? Jam 5:25 menit. Dan begitu terus. Sampai akhirnya kita bisa bangun jam 4 pagi, 3:30 pagi. Ya syukur-syukur alhamdulillah bisa sholat malam dulu. Habis itu persiapan untuk ke masjid. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita sudah bisa bangun pagi. Nah, kunci yang kedua, teman-teman, setelah bangun pagi, setelah sholat subuh, jangan tidur lagi. Nah, ini penyebabnya akhirnya nantinya kita nggak bisa tidur di awal waktu juga nih, teman-teman nih. Sebenarnya banyak sih aktivitas yang bisa kita lakukan. Misalkan ya, sebagai contoh, setelah sholat subuh, ya kita bisa mempersiapkan. Mungkin yang mau ke sekolah, bisa baca-baca buku dulu nih, pelajaran yang akan dipelajari nanti. Atau yang mau kerja, bisa dipersiapkan materi, mungkin ada meeting, mungkin ada presentasi, mungkin sudah dicek lagi apakah pekerjaannya sudah selesai atau belum, atau mungkin bagi yang sudah terbiasa bisa olahraga ringan, entah itu jalan di pagi hari, naik sepeda, nyiapin makanan, banyak banget. Yang penting jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Yang kedua nih teman-teman, salah satu yang bikin tidur kita itu enak, yaitu badan kita harus capek. Tapi harus bisa dibedakan ya, terlalu capek dan juga capek. Kalau misalkan terlalu capek, efeknya nanti juga badan kita akan susah untuk tidur nih teman-teman. Karena ya terlalu pegel, jadi gelisah, nanti tidurnya jadi nggak nyaman sendiri. Dan yang berikutnya adalah otak kita juga ini harus diistirahatkan. Jadi sebisa mungkin nih 2 atau 3 jam sebelum tidur sudah tidak ada kerjaan yang kita kerjakan lagi. Kalau bisa hanya melakukan aktivitas santai seperti ya mungkin beribadah, baca Al-Quran, atau baca buku, atau misalkan melakukan hal-hal yang tidak bikin otak kita ini panas. Karena otak sama otot ini sama teman-teman. Kalau misalkan keduanya terlalu capek, maka efeknya ini akan berpengaruh kepada tidur kita. Nah, yang berikutnya teman-teman, sabar. Memang untuk apalagi yang sudah insomnia parah, saya pun pernah nih insomnia parah juga, ya memang butuh tahapan-tahapan tertentu. Mungkin ya sebulan, 2 bulan. Kalau misalkan memang sudah teman-teman sudah merasa, aduh kayaknya gue susah banget tidur nih, nggak ada salahnya sih konsultasi ke dokter, ke medis, ke psikolog. Mungkin ada hal-hal di luar, hal-hal tersebut yang bikin tidur kita nggak nyenyak, nggak nyaman, dan juga susah untuk tidur. Itu dia yang pertama, kalau misalkan tidur teman-teman sudah bisa 6 sampai 8 jam dan disiplin teman-teman ya. Kadang-kadang ada hal-hal di luar yang kita nggak bisa prediksi nih, bikin tidur kita jadi kacau. Contohnya ya nonton bola, atau mungkin pergi sama teman-teman dan pulangnya terlalu malam.
Dan ada beberapa orang seperti saya tipenya kalau misalkan jam tidurnya sudah rusak sekali, itu akan berimbas ke depannya. Jadi untuk kembaliinnya itu susah banget. Jadi usahakan disiplin. Oke, next. Kalau misalkan PR pertama sudah bisa lewat nih, masalah jam tidur, bisa dilanjutkan ke sarapan. Sarapan ini punya faktor yang sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan diet kita, teman-teman. Kalau sarapannya baik, insya Allah nanti makan siang, makan malamnya juga bisa kebantu. Tapi, seperti selalu yang Fit and Eat sarankan, jangan buru-buru. Bertahap aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan tidurnya bagus, kita lanjut ke sarapan dulu nih. Nah, ada 2 tipe sarapan, teman-teman, yang biasa saya lakukan. Tergantung. Misalkan saya biasa main sepak bola itu pagi hari. Kalau saya punya aktivitas berat di pagi hari, maka saya sarapannya cukup sarapan yang ringan. Apa sarapan yang paling bagus? Kurma dan semangka. Ini adalah salah satu, 2 ya, semangka sama kurma 2, adalah sarapan yang menurut penelitian saya ini bagus banget, teman-teman. Kurma ini adalah salah satu superfood. Dimana di dalam kurma ini kandungannya banyak banget. Pertanyaan kedua, kurmanya yang mana? Kurma kan banyak, ada sukari, ada mejol, ada ajwa, yang mana aja. Cari yang paling sesuai dengan budget dan juga sesuai dengan selera kalian. Karena rasa kurma ini macam-macam. Ada kurma basah, ada kurma kering, ada yang rasanya manis banget, ada yang rasanya soft. Kalau saya pribadi, saya pakai ajwa dan saya kombinasi sama semangka. Kebetulan memang kan semangka ini harganya cukup tinggi ya dibandingkan timun. Nah, kalau misalkan teman-teman budgetnya terbatas, semangkanya bisa diganti timun. Pertanyaannya, kenapa semangka sama kurma, teman-teman? Nah, kita harus tahu sifat dari makanan yang kita makan dulu nih, teman-teman. Kurma memiliki sifat hangat, jadi kalau kita makan akan mengoptimalkan kerja lambung kita. Sedangkan semangka ini sifatnya dingin. Nah, kombinasi kedua ini adalah kombinasi yang terbaik untuk sarapan kita, sehingga badan kita memiliki energi yang optimal. Bismillah. Kemudian, tipe sarapan yang kedua. Kalau misalkan hari ini hari Senin, saya punya olahraga intensitas berat di sore hari. Maka hari Selasa paginya, saya akan sarapan yang cukup besar. Biasanya saya makan telur. Pertanyaannya berapa butir? Tergantung, teman-teman. Kalau misalkan seorang cowok, aktivitasnya berat, ini telurnya boleh banyak, boleh 3-4. Saya biasanya 3-4 butir. Terus pertanyaan berikutnya, masaknya diapain? Bebas. Yang terbaik direbus. Cuman biasanya kalau pagi-pagi makan telur rebus ini kurang enak kayaknya ya. Saya biasa di scramble ataupun di omelet. Di orak-arik, ya orak-arik itu sama kayak di scramble. Kalau bisa jangan digoreng, karena kalau digoreng meningkatkan kalori telurnya. Terus juga kadar nutrisi di telurnya juga akan berkurang. So, jadi pilihannya balik ke masing-masing ya. Yang terbaik itu direbus atau dikukus. Tapi kalau misalkan kalian nggak begitu suka, bisa kayak saya di omelet atau di scramble. Nah, itu dia setelah tidurnya bagus, sarapannya bagus. Tergantung tadi ya, occasion-nya itu apa. Kalau misalkan aktivitas berat, sebisa mungkin sarapannya sarapan ringan seperti buah, kurma, dan juga semangka. Kalau misalkan badannya butuh nutrisi yang lebih besar, kalau misalkan kita punya aktivitas yang ringan, cukup bisa diisi dengan telur dan juga dilengkapi dengan pisang. Atau pakai roti juga boleh. Rotinya apa? Bebas, roti tawar. Yang terbagus adalah roti gandum. Tapi kalau misalkan budgetnya terbatas, pakai roti tawar biasa juga nggak apa-apa. Jangan lupa dipanggang supaya kadar gulanya juga berkurang. Nah, terus kemudian jangan terbalik nih, teman-teman. Kebanyakan teman-teman saya kalau mau main bola, justru sarapannya nasi uduk, nasi goreng, gorengan. Nah, ini justru makanan-makanan yang akan bikin aktivitas kita berkurang dan tubuh kita juga tidak maksimal. Saran dari Fit and Eat sendiri, maksimalkan kedua ini dulu, teman-teman. Fokus di manajemen tidur kita sama sarapan. Terus makan siangnya gimana? Bebas. Nasi Padang boleh nggak? Boleh. Warteg boleh nggak? Boleh. Bakso boleh nggak? Boleh. Boleh semua pokoknya. Gampang kan? Tapi yang terpenting juga kita harus tahu batas sih, teman-teman. Jangan ke restoran Padang, kikil diambil, usus diambil, terus ayam bakar diambil. Ini juga nggak bagus juga, karena sesuatu yang berlebihan pasti akan merusak jatuhnya. Jadi kalau misalkan saran saya pribadi, makan siangnya dibebasin aja dulu, tapi dalam porsi yang normal. Kemudian jam 2 atau jam 3-nya bisa makan buah. Paling bagus sih pisang, alpukat, dan lain sebagainya. Asal jangan durian, cuman nggak mungkin juga ya sore-sore makan durian ya. Dan juga makan malamnya kalau bisa, kalau teman-teman mau optimal, itu kurangi karbohidrat seperti nasi, seperti umbi-umbian, seperti apalagi ya karbohidrat berat, jagung. Jadi makannya apa dong? Ya kalau saya biasanya cukup proteinnya aja, mungkin ikan bakar, ayam bakar, atau bisa telur rebus, kuningnya dikurangin kalau bisa. Terus juga bisa makan buah. Tapi kalau misalkan ini masih terlalu berat,
ya makan malamnya juga biasa aja teman-teman. Jadi kita bertahap nih, kalau misalkan tidurnya udah bagus, sarapannya sudah bagus, pelan-pelan makan siangnya masih bebas, nanti makan malamnya yang pelan-pelan kita kurangin. Tapi bertahap ya, karena kalau misalkan terlalu drastis juga tubuh ini pasti akan kaget teman-teman. Jadi nanti enjoy-nya nggak dapet, cepat bosen, malah ujung-ujungnya gagal. Oke, itu dia tips awal diet pemula bagi teman-teman yang mungkin belum kenal dunia diet. Jadi benar-benar bertahap, disiplin, dan sabar. Kuncinya sih cuman itu teman-teman sih. Jangan terlalu muluk-muluk lah, sebulan harus turun 10 kilo, harus 8 kilo. Ingat, kita selalu bilang itu ada namanya efek yoyo. Turunnya cepat, naiknya jauh lebih cepat. Dan juga hati-hati kalau misalkan naik turun berat badan kita itu terlalu drastis, ini juga nggak bagus nih buat organ dalam kita, khususnya jantung, khususnya paru-paru dan sebagainya. Jadi sabar aja, dinikmatin. Baik teman-teman, itu dia video pada kesempatan Fit and Eat kali ini. Kalau misalkan ada yang bingung, ada pertanyaan, langsung aja ditulis di komen atau bisa langsung ke Instagram saya di @toragani08. Insya Allah akan kita balas. Kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.